jamaah. Alhamdulillah. Baik, untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema amalan pembuka surga bagi para wanita. Nah, tadi yang pertama adalah wanita yang mencoba menghafal Al-Quran. Yang kedua adalah wanita yang mampu menjaga diri dan amanat dari pasangan atau orang tuanya. Yang ketiga, wanita yang gemar bertaubat. Dan yang keempat, wanita yang bisa menjaga silaturahim dan perasaan tetangganya. Yang kelima, wanita yang memiliki rasa kasih sayang pada anak yatim. Nah, Masya Allah. Ini kita akan lebih dalam lagi menggali, akan bertanya lagi. Tapi yang sebelumnya saya mau ke Habib Usman dulu. Bib, tadi ada kayaknya yang belum dijawab nih pertanyaan dari Ustaz Syam nih. Rasulullah SAW pernah menyebutkan bahwa wanita utama di muka bumi sekaligus mereka adalah penghuni surga. Masya Allah. Kira-kira siapa sih wanita tersebut, Habib, yang menjadi wanita utama penghuni surga? Para jamaah jadi penasaran nih, Bib. Kan tadi katanya setelah iklan. Nah, sekarang nih boleh dijawab ya, Bib. Mudah-mudahan istri-istri kita menjadi wanita. Amin ya Allah. Itu seperti adalah harapan beliau-beliau kita semua. semuanya. Masya Anak-anak Allah. kita juga ya kalau misalnya anak perempuan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Silakan, Bib, mohon dijawab ya, Bib. Afwan Kang Mikdad, Afwan Syam, Afwan Bunda Tuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Jelas, ingatlah Maryam binti Imran yang dimana Allah Subhanahu wa taala ketika melihat manusia yang dimana dekat dengan Allah, perempuan itu atau wanita tersebut, Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka Allah Subhanahu wa taala jelaskan, kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa taala dan kitab-kitabnya, dan dia adalah termasuk siapa itu? Maryam binti Imran, manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah wanita yang terhormat, yang menjaga dirinya daripada zina, menjaga dirinya daripada disentuh laki-laki, menjaga dirinya, menjaga kesempurnaan agamanya, penjagaan dirinya iffah. Karena Allah katakan, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian daripada ruh ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Di sini dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh dan jadilah Nabi Isa alaihi salam. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikatnya Jibril yang berubah menjadi laki-laki yang tampan, yang ganteng. Dan Maryam mengatakan, janganlah kamu mendekat, karena aku adalah wanita yang jauh daripada perbuatan maksiat, aku bukan penzina. Maryam ini disifati dengan, dan dia membenarkan kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya, menunjukkan Maryam itu adalah mempunyai ilmu dan ma'rifah, yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketahuidan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Maryam juga dijelaskan bahwasanya termasuk orang-orang yang qanitin, orang yang taat kepada Allah, manusia yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah, yang dimana dia berdiam diri di salah satu tempat yang dikatakan bahwa tempat tersebut adalah tempat yang penuh dengan salah satu keberkahan, karena di dalamnya adalah Maryam bermunajat, mendekatkan diri kepada Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menyebutkan nama seorang wanita dalam kitabnya selain Maryam bintu Imran. Allah menyebutkan namanya sekitar 30 kali kesempatan karena mengandung hikmah sebagaimana yang disebutkan para ulama. Rasulullah SAW menyebutkan 4 nama wanita terbaik di masanya masing-masing. Afdalun nisa'i ahlil jannah Khadijah binti Khalid, wa Fatimatu bintu Muhammadin Rasulullah SAW, wa Asiyah bintu Muzahim imrati Fir'aun, wa Maryam bintu Imran. Wanita-wanita yang paling utama sebagai penduduk surga adalah yang pertama Khadijah binti Khalid, yang kedua adalah Fatimah binti Nabi Muhammad SAW, dan yang ketiga adalah Asiyah, istrinya Fir'aun. Yang keempat, Maryam binti Imran. Ini adalah wanita-wanita yang terbaik pada masanya, dan salah satu daripada penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Khairun nisa'iha Maryam binti Imran wa khairu nisa'iha Khadijah. Wanita terbaik yang pernah ada ialah Maryam putranya Imran, dan Khadijah istri baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laki yang sempurna jumlahnya banyak, dan tidak ada wanita yang sempurna selain Maryam binti Imran dan Asiyah istri Fir'aun. Dan keutamaan Asiyah dibandingkan wanita-wanita yang lain, keutamaannya atas atsarid dibandingkan makanan yang lain. Oleh karena itu, kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikanlah istri kami dan anak-anak kami
manusia yang bertakwa kepada Allah, yang mempunyai akhlakul karimah yang baik, yang budi pekerti yang baik, dan bisa menjaga kehormatan yang baik, sehingga mendapatkan Amin. keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, hidupnya dimudahkan dan diberikan hidayah petunjuk oleh Allah. Amin ya rabbal Amin, amin ya alamin. robbal alamin. Waduh, Masya Allah, ini penting sekali nih. Ada istilah kadang lelaki yang sukses itu dibaliknya pasti ada perempuan yang hebat ya. Betul, Masya Nah ini Allah. mempengaruhi sekali nih. Kadang kita laki-laki juga suka lupa. Ternyata di balik kita ini ada seorang wanita, ibu kita, ya kadang istri kita yang sangat hebat. Bisa membawa kita ke arah yang lebih baik, mudah-mudahan ya istri-istri kita, anak-anak kita menjadi ahli surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik jamaah, sebelum kita lanjutkan pembahasan kita mengenai amalan pintu surga bagi wanita ini, saya mau ngajakin dulu jamaah untuk nonton tayangan berikut ini. Silakan. 1 Juni 2021 malam, sang istri berpamitan kepada dirinya hendak pergi keluar rumah. Setelah kejadian tersebut, Yogi mengungkapkan ia risau lantaran sang istri tak kunjung pulang seusai pamitan tersebut. Ia syok saat diberitahu oleh kakak sepupunya bahwa istrinya meninggal dunia. Yogi menuturkan keluarganya mengetahui korban tewas seusai melihat pemberitaan di media sosial. Di dalam pemberitaan tersebut, kakak sepupu Yogi melihat adanya pakaian yang mirip dengan pakaian sang istri. Hal itu yang membuat Yogi panik dan syok mendengar kabar istrinya meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Aduh, ngebayanginnya aja sedih banget ya gimana perasaan itu suaminya. Bunda, Afan Bunda nih, saya mau nanya. Kak Mikdad. Sebagai istri kan memang kita tuh diwajibkan untuk taat kepada suaminya ya dan Benar. berjuang bersama dalam Benar. keadaan suka ataupun duka. Iya, Kak Mikdad. Nah, apakah amalan selanjutnya ini ada hubungannya pada ketaatan suami terhadap istri? Saya mohon penjelasannya Bunda, Baik, silakan. Kak Mikdad. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Habib Usman, Kak Tafadhol. Syam, para alim ulama, para guru-guru semua di rumah. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Amalan pembuka hubungan antara suami istri, pembuka surga untuk wanita. Ketika kita berumah tangga, wanita itu diciptakan oleh Allah untuk taat kepada suami. Ketika kita sudah menikah, tujuan menikah adalah untuk ibadah. Ibadah itu yang paling tinggi derajatnya di mata Allah, tidak ada lain adalah ibadah kepada Allah. Termasuk berumah tangga, termasuk seorang istri taat kepada Allah, memberikan kewajibannya, memberikan pelayanannya, mengurus suaminya, kemudian segala apapun perintah dari suaminya yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam, maka istri wajib untuk taat kepada suami. Kalaulah tadi Ustadz Syam mengatakan kewajiban suami untuk memberikan nafkah, maka sekarang bagaimana kewajiban seorang istri kepada suaminya? Di antaranya istri harus melaksanakan ibadah secara ikhlas, secara totalitas kepada suaminya. Jangan ketika ada uang, abang saya sayang. Tidak ada uang, abang saya tendang. Waduh. Jangan sampai begitu. Ketika kita berjuang membangun rumah tangga dari awal sudah komitmen. Tujuan kita berumah tangga untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Mencari ridho Allah. Kalau ridho Allah sudah sebagai tujuan utama, niat utama yang kita cari, apapun yang kita lakukan, niatnya ibadah akan bernilai ibadah. Yang kedua, ketaatan seorang istri sebagai kewajiban kepada suami adalah istri menjaga sholat 5 waktu. Jangan sampai kegiatan-kegiatan dari pagi sampai sore sampai malam kita sampai hilang daripada semangat untuk ibadah. Utamanya menjaga sholat. Istri yang soleha adalah istri yang menjaga sholat 5 waktu. Kegiatan kita kalau kita rinci dari pagi sampai malam gak ada habisnya. Ibu rumah tangga di rumah itu, ya Allah, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kalau dihitung-hitung di checklist enggak ada habisnya. Tapi tolong sholat diutamakan. Siapa yang memuliakan Allah, Allah akan memuliakan hambanya. Ketika kita banyak urusan dunia, tapi kita mengutamakan urusan Allah, Allah akan memuliakan kita. Kemudian tugas istri taat kepada suami bukan saja dalam hal ibadah, tetapi juga dalam hal muamalah. Kemudian kita juga menjaga akhlak kepada suami itu penting. Karena orang yang tinggi ilmunya
tetapi di dalam rumah tangga terhadap suami kurang akhlaknya, kurang adabnya. Nah itu hati-hati kita menjadi istri yang durhaka. Di sini kita temanya tentang bagaimana membuka pintu surga bagi kaum wanita. Udah kita taat kepada suami, selagi ketaatan kita, suami menyuruh kepada kita untuk melakukan hal-hal yang baik dan positif, utamanya ibadah. Kemudian menjaga hubungan silaturahmi. Ketika menikah itu kita menyatukan dua keluarga yang berbeda. Dulu sebelum menikah kita hanya bergaul dengan keluarga kita. Dari kecil kita dididik oleh orang tua kita dengan didikan seperti orang tua kepada kita. Tapi sudah menikah kita menggabungkan keluarga istri atau keluarga suami menjadi satu. Jangan sampai sebelum kita menikah kita rukun, setelah kita menikah jadi berpecah belah. Ini menjaga silaturahmi itu memang sulit. Maka ketika kita sudah berkeluarga, istri tahu kewajibannya kepada suami, suami tahu kewajibannya kepada istri. Insya Allah tujuan mendapatkan keluarga yang sakinah mawadah akan kita raih. Habib Utsman tadi sudah mengatakan 4 tokoh perempuan di zamannya, yaitu calon penghuni surga atau sudah ditetapkan dalam Al-Quran adalah wanita-wanita terbaik. Bunda ingin menyampaikan tapi sudah disampaikan oleh Habib Utsman. Maka kita sekarang tinggal lanjutkan ke Kamikdad. Masya Allah. Ya mudah-mudahan kita nih di era kita yang menjadi termasuk golongan itu ya. Ya Allah. Kan tadi di setiap masanya ada ya tadi ya dijelaskan Iya, juga. Nah benar. mudah-mudahan kita ya makanya Iya, kita. istri-istri soleha di era milenial. Betul, Masya Allah. Makanya lebih tadi banyak godaannya juga. Oh betul, godaannya semakin berat ya. Amin. Mudah-mudahan tadi jamaah juga mencatat. Nah bagi yang belum boleh nih disiapin catatannya. Tadi ada kaitannya dengan ketaatan kepada suami ya, bagi para wanita ini Benar. adalah amalan pembuka surga. Nah saya mau ke yang selanjutnya nih, amalan pembuka surga bagi wanita yang selanjutnya. Ini kita bicara soal hubungan kita sama orang tua. Saya mau ke Ustadz Syam nih. Ustadz Syam, setiap orang tua itu ya pasti rela melakukan apapun, berkorban apapun untuk anaknya. Nah ini untuk pembahasan kita yang selanjutnya nih, amalan pembuka pintu surga untuk para wanita ini ada nggak sih hubungannya sama orang tua nih Ustaz Syam, mohon penjelasannya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Habib Waduh, Utsman, Ustaz. Mas Mikdad, Bunda Tuti, serta para alim ulama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah jikalau mendengar dari awal karena opening kita adalah banyaknya penghuni neraka dari wanita. Namun ternyata kita yang isian kita ini adalah bagaimana supaya kita masuk surga gitu aja. Ya walaupun banyak yang penting bukan kita. Nah sekarang amalan pembuka surga selanjutnya bagi wanita adalah ketika seorang wanita menjadi orang tua yang rela berkorban untuk anak-anaknya. Subhanallah. Amalan selanjutnya seorang wanita bisa membuka pintu surga jikalau mereka mampu untuk berkorban untuk anak-anaknya. Oh, secara manusiawi, secara fitrah, human being, manusia akan mencintai anaknya. Makanya dalam Al-Quran itu jarang kita dapatkan ayat tentang berbuat baiklah kepada anak. Ya paling ada jangan kau bunuh anakmu, ya jangan takut miskin karena anak. Tapi nggak ada ayat yang mengatakan berbuat baiklah kepada anakmu. Kenapa? Karena secara otomatis orang tua akan berbuat baik kepada pada anaknya secara fitrah. Ya, yang ada ayatnya adalah wahai anak berbuat baiklah kepada orang tuamu. Kenapa? Karena kasih anak kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepenggalah. Kasih ibu itu walaupun nggak disuruh pasti kasih kepada anaknya. Subhanallah. Namun ternyata berkorbannya orang tua untuk anak, berkorbannya seorang ibu untuk anaknya itu bernilai pahala semua Mas Diknat. Jadi jangan mikir sedekah itu hanyalah uang. Ibu masakin buat anak-anak, wah sedekah yang luar biasa. Ya, karena ada 3 amalan yang tidak terputus bagi orang yang sudah meninggal dunia. Ya, ada ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang manfaat jangan pikirin ilmu agama aja, fikih. Jangan. Seorang ibu ngajarin anaknya masak. Nah, nanti kalau kau punya suami masak kayak gini. Wah, Wah, Masya ternyata Allah. sang anak itu masakin buat suaminya. Ya, suaminya gara-gara habis makan dia ke masjid, rajin ibadah. Yang dapat pahala siapa? Yang dapat pahala yang masak. Yang dapat pahala siapa? Yang ngajarin masak. Masya Sama ibunya Allah. tadi. Dia bikin tutorial hijab, subhanallah. Itu semua ilmu yang bermanfaat. Jangan pikir ilmu yang bermanfaat itu hanya ilmu fikih, ilmu akidah, ilmu filsafat. Enggak, tapi ilmu yang bermanfaat itu banyak sekali. Dan pengorbanan seorang ibu itu juga disebutkan dalam Al-Quran. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
Ketika Al-Quran mengatakan doakan orang tuamu dengan mengatakan ya Allah sayangi keduanya sebagaimana mereka menyayangi kedua waktu kecilku. Berarti ada pengorbanan di waktu kita Betul. kecil sehingga orang tua pantas mendapatkan kasih sayang Allah karena mereka menyayangi kita. Wah. Bagaimana dengan orang tua yang tidak pernah berkorban? Nah itu Iya. gimana tuh, betul ya, Masya Allah. Ini menjadi catatan nih bagi para orang tua nih. Karena amalan tadi yang sudah dijelaskan oleh Ustaz Syam adalah amalan pembuka surga para wanita selanjutnya adalah orang tua yang rela berkorban untuk anaknya. Makanya jadi ilmu yang bermanfaat itu benar sekali kata Ustaz Syam. Hal-hal yang kadang kita tidak sadari ya gitu. Padahal itu penting banget ya. Kayak ngajarin masak, ngajarin sholat. Wah Masya Allah itu luar biasa. Nah ini setelah kita bahas tadi mengenai amalan-amalan pembuka pintu surga bagi para wanita kan sudah dijelaskan tadi satu persatu. Nah ini saya pengen nanya nih sama Habib Utsman. Bib, dari sekian banyak tadi amalan-amalan bagaimana nih caranya terutama untuk para wanita supaya bisa tetap istiqomah, bisa menjalankan semua amalan pembuka surga bagi para wanita tadi nih. Mohon penjelasannya Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar. Suruh tetap berada jalan yang benar. Siapa itu? Mereka wanita yang mau dikatakan di dalam penjelasan yang tadi dijelaskan oleh guru-guru kita, menjadi manusia yang istiqamah, manusia yang bertakwa kepada Allah, manusia yang mendekatkan diri kepada Allah, berada di jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu dan juga orang-orang yang telah bertaubat yang minta ampunan kepadamu. Maka janganlah kamu melampaui batas. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang kamu kerjakan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kalau karena kita ingin mendapatkan ketakwaan kepada Allah, ayo bertakwa. Kalau kita mau mendapatkan ridhonya Allah, ayo cari ridhonya Allah. Nah, bagaimana sih tadi itu jelaskan caranya istiqomah nih. Betul Bib, gimana? Biar Bib? wanita itu bisa istiqomah dan berada dalam jalannya Allah. Yang pertama, meluruskan niatnya. Meluruskan niatnya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kalau sudah niatnya kuat ingin berharap berada di jalan Allah, bismillah, niatnya itu dikuatkan dengan keinginan dan keyakinannya. Innamal a'malu binniyat, diawali dengan niat. Tergantung daripada niat yang diinginkannya, maka bisa mencapai satu tujuan yang lebih baik. Yang kedua, memahami makna syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Berarti mengikuti Allah dan Rasulnya. Ingin berada dalam jalan Allah dan Rasulnya. Allah Tuhannya. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka kalau dikatakan bahwasanya ingin berada di jalan yang benar, jalan ridhonya Allah, ikuti Allah dan Rasulnya, dan yakin suatu saat kembali kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dia kembali kepada Allah dengan membawa apapun amal ibadah yang dikerjakannya menjadi sebuah kebaikan dan kebaikan. Yang ketiga, memperbanyak membaca Al-Qur'an. Iqra'ul Qur'an. Baca Quran. Quran itu yang menenangkan dirimu. Hudalin nas, petunjuk bagi manusia, berada di jalan kebaikan. Dan Quran juga, Iqra'ul Quran fa innahu yati yaumil qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Quran. Quran ini besok yang nolong kamu di hari kiamat. Petunjuk di dunia dan juga keselamatan. Dan juga bisa kasih syafaat di akhirat. Masya Allah, kita selalu berharap kepada Allah. Kita ini menjadi manusia yang insya Allah dijadikan petunjuknya. Hatinya, jiwanya Al-Quran. Hatinya Al-Quran, pikirannya Al-Quran. Dan jiwa penggerakan daripada tubuhnya, pekerjaannya mengikuti contoh-contoh yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi meningkatkan kualitas ibadah sedikit demi sedikit. Yang sebelumnya sholatnya nggak rajin jadi rajin. Yang tadinya sholatnya masih terburu-buru jadi lebih fokus lagi. Yang zuhurnya ketinggalan lebih sempurna lagi. Meningkatkan kualitas sebaik-baiknya. Inilah yang dikatakan mau mendapatkan keridhoannya Allah dan keberkahan. Terus apa lagi? Bergaul dengan orang-orang yang salehah, yang dekat sama Allah. Bermain sama ustazah, bermain Allah. sama siapa lagi? Sama Habib, saya boleh ke rumah Habib sering-sering kalau gitu ya. Masya Allah. Masya Allah. Nah ini berarti banyak sekali poin-poin supaya kita bisa menjadi orang yang istiqomah. Ini bukan hanya untuk wanita, tapi tadi poin-poinnya penting sekali untuk para Betul, laki-laki betul. juga ya. Kita supaya bisa jadi istiqomah. Nah mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang diberikan hidayah dan menjadi istiqomah. Amin, amin ya robbal alamin. Baik jamaah luar biasa, ini pembahasan kita hari ini sangat seru. Jadi insya Allah nanti setelah ini kita akan memberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari jamaah yang sudah masuk ke sosial media Islam Itu Indah. Nanti akan dijawab oleh guru-guru kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.